Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan anugerah yang begitu agung di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan dan menjalani jalan-jalan kebaikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Semoga kita semua diberikan akhir kehidupan yang indah, husnul khatimah. Dan semoga kita semua di suatu hari kelak akan dikumpulkan kembali di dalam jannah, sebagaimana hari ini kita sudah dikumpulkan di dalam taman-taman surga yang ada di dunia. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada segenap sahabat Nabi yang mulia, kepada segenap keluarga Nabi yang terjaga, dan juga kepada segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Baik, ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim at-tazkiyah yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk pertama kali membersamai ibu-ibu sekalian di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini menjadi pertemuan yang penuh berkah, penuh kebaikan, dan semoga dengan pertemuan ini kita membawa pulang oleh-oleh berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menerangi jalan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap para panitia yang sudah mengorbankan segalanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan mereka, membalas kebaikan mereka dengan jannahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarganya, hartanya, memberkahi semua apa yang ada di dunia ini yang berkaitan dengan dirinya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema yang akan kita angkat hari ini adalah kita akan mencoba untuk mentadabburi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim.
Jadi judulnya atau temanya adalah kita tadabbur tafsir tematik, yang hari ini kita akan coba untuk mentadabburi surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Maka di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari hakikat diri kita. Maka dari itu tema yang kita angkat hari ini adalah bukan yang dulu lagi. Karena di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ini kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita sudah mencapai usia 40 tahun, artinya kita sudah bukan yang dulu lagi. Bukan masanya lagi kita ini, orang Jawa bilang, celelean. Bukan masanya lagi kita ini main-mainan. Bukan masanya lagi kita ini bercandaan. Tapi kita sudah harus mulai serius. Kenapa sebabnya? Karena waktu pulang sudah semakin dekat. Karena kita sudah bukan yang dulu lagi. Sebagai contoh, dulu ketika kita masih muda, maka kita biasanya ketika orang muda itu main ke sana kemari, ibadahnya juga bolong-bolong. Maka saat kita sudah mulai menua, kita harus mulai sadar diri bahwa kita bukan yang dulu lagi. Maka ketika kita sudah bukan yang dulu lagi, secara alamiah Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan tanda-tanda sebagai sebuah peringatan dalam hidup kita. Kita dikasih alarm sama Allah Subhanahu wa taala. Alarm bahwa waktu kembali sudah semakin dekat. Maka biasanya alarm ini diringkas menjadi rumus 10B. Bisa 10B, bisa 9B, bisa 8B, bisa kita kembangkan. B yang pertama biasanya dalam bentuk daur, ya. Sudah pakai kacamata kayak saya. Ya, kalau yang ini kelihatan masih muda semua, ya. Yang pakai kacamata bisa dihitung nih, kalau pakai kacamata. Yang pakai kacamata masih muda semua. Daur. Sudah mulai butuh kacamata. Kalau nggak pakai kacamata nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan. Kalau jalan nabrak-nabrak, ya. Kasihan sekali. Mau nyari apa pakai terabah. Berarti kita sudah tidak lagi muda. Berarti kita sudah dikasih alam sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alam yang kedua dalam bentuk budek. Sudah mulai sering salah tangkap, sering salah paham, ya. Jadi sering ribut sama anaknya, sering ribut sama pasangannya, sering ribut sama bestinya, sering ribut sama jamaah pengajiannya. Kenapa? Gara-gara salah tangkap. Karena sudah mulai budak, sudah mulai pakai alat bantu mendengar. Kemudian alat yang ketiga biasanya diberikan agar kita tidak kebablasan. B yang ketiga itu beser biasanya. Dulu pas masih muda, habis sholat isya tidur, bangun jam 5. Bangunnya ya bangun ketika bangun. Tapi ketika sudah mulai menua, biasanya jam 1 sudah bangun ingin ke kamar mandi. Jam 2 bangun lagi. Termasuk ketika ke pengajian, biasanya cari tempat yang paling dekat dengan pintu. Kenapa sebabnya? Biar gampang, ya, supaya gampang untuk geser karena sudah mulai geser. Ya, berarti yang jauh dari pintu itu masih muda, insya Allah nih. Ya, karena sudah tanda yang ketiga ini belum dikasih sama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau sudah mulai geser, artinya kita sudah tidak lagi apa? Tidak lagi muda. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, alarm yang keempat yang biasanya akan Allah Subhanahu wa taala kirimkan adalah berupa bengek, ya. Bengekan. Ya, jalan sedikit sudah ngos-ngosan. Naik tangga dikit sudah ngos-ngosan. Belanja ke pasar baru sebentar sudah ngos-ngosan. Padahal lu pas masih muda paling hobi kalau suruh belanja, muterin supermarket, ya diputerin ke sini. Nanti aja lah, nggak jadi beli. Datang lagi, didatangin tempat itu. Nanti aja nggak jadi beli. Datangin lagi, dia diputar barangnya. Nanti aja nggak jadi beli. Didatangin lagi, diputar. Jadi kayak orang tawaf itu. Ya. Tapi ketika sudah keluar, ya sudah. Cari yang gampang saja, beli di warung sebelah. Kenapa? Baru jalan dikit sudah capek, sudah bengek. Ya. Nah, ini adalah tanda bahwa kita tidak lagi muda. Artinya kita sudah mulai harus menyadari hakikat diri kita. Ini yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, yang kelima adalah biasanya setelah bengek itu boyokan. Jadi biasanya kalau pas pengajian itu cari senderan. Nah, yang nyender itu biasanya sudah sepuh ya. Ini benar dulu. Kalau yang di depan ini muda saya. Iya, ini masih muda semua. Kenapa nggak butuh senderan ya? Karena masih support tulang belakangnya. Kalau yang di belakang sudah nggak support lagi, sudah boyokan. Maka kalau sudah boyokan biasanya butuh tembok, butuh tiang. Maka kalau kita biasanya pengajian di kampung itu, biasanya ustadznya koyok ingkung. Kenapa? Jamaah itu muter, nyender semua, karena uang sepuh semua, nggak ada anak mudanya. Tapi kalau di kota kayak gini masih banyak anak mudanya. Yang nggak nyender itu berarti masih muda. Ini yang keberapa? Yang kelima, boyokan. Kemudian yang keenam, tanda bahwa kita tidak lagi muda adalah berikutnya balseman. Dan bawa balsem India. Dulu pas masih muda bawanya apa bu? Parfum. Pas masih muda bawanya apa bu? Lipstick. Pas masih muda bawanya apa lagi bu? Beda. Pas masih muda bawanya apa lagi bu? Ya macam-macam lah ya. Ya, yang laki-laki pas masih muda biasanya bawa sisir ya. Orang zaman dulu kan ada sisir di belakang nih yang laki-laki. Jadi kalau turun dari motor sisiran dulu. Iya. Tapi begitu sudah mulai tua, itu sisir sudah ditinggal, itu bedak sudah ditinggal, lipstick sudah ditinggal, pupur sudah ditinggal, parfum sudah ditinggal. Yang dibawa apa? Balsem, minyak kayu putih, minyak gosok, minyak tawon. Pokoknya pegel dikit gosok lagi, pegel dikit gosok. Jadi biasanya bedanya di pengajian kesepuhan dengan pengajian anak muda dari aromanya. Jadi misalnya ustadznya masuk ke mana pengajian, ditutup matanya sampai masjid, bau apa? Ini bau minyak gosok. Ini orang sepuh ya. Tapi ketika ditutup matanya, kok bau wangi mager? Berarti ini pengajian anak muda. Ya, sama juga katanya orang Jogja. Kalau orang ditutup matanya, jalan masih halus, masih di Jogja. Itu bisa berunjal sampai Klaten ya, sampai Pontianak ya. Nah, sama juga. Kenapa sebabnya?
bisa terdeteksi dengan bau. Nah, kenapa? Karena orang kalau sudah sepuh biasanya sudah mulai berseman. Ini beda berapa bau? Karena kemudian berikutnya yang ketujuh, biasanya alarm itu Allah kirimkan kepada seseorang ketika tidak lagi muda, berupa orang itu dikasih B yang ketujuh, yaitu bingungan. Sudah mulai bingungan, sudah mulai lupakan, sudah mulai pikun. Ya. Seorang suami marah-marah ke istrinya, "Bu Bibi itu, di mana naruh kacamata saya?" Padahal itu kacamata nangkring di atas kepalanya. "Bu Bibi itu, di mana naruh kunci motor? Jangan naruh sembarangan." Padahal kunci motornya di mana? Di saku celananya. Pengalaman itu, pengalaman di seneni suaminya. Ternyata suaminya naruh kuncinya di celananya, di jaketnya, naruh kacamata di kepalanya. Sudah mulai bingungan. Nah, ini berarti kita tidak lagi muda. Bingung, hari ini mau ngaji di mana ya? Salah masuk masjid. Ada kayak gitu. Salah, alhamdulillah di masjid itu ada pengajian juga. Loh kok budaya Ustaz ya? Loh kok Yopi ini sebelah kanan kirinya? Biasanya kanan kirinya orang mukanya nggak kayak gini kan? Nah, sudah mulai bingungan. Termasuk bingungan juga ketika nyetir motor. Bingung. Ini aku sampai mana ya? Karena ada sebagian jamaah saya diceritain nyetir mobil bingung. Ini di mana ini? Sampai nelpon suaminya, aku bingung mau balik ke rumah ini. Ya, sampai ada kayak gitu loh. Yaudah gini aja, di foto sekitarmu itu ada bangunan apa aja, terus di share lokasi, itu kamu posisi di mana. Nah, baru setelah itu ketahuan balik sama suaminya. Berarti kalau itu kita sudah tidak lagi muda. Kemudian B berikutnya keberapa Bu? Ke-8 adalah ubanan. Nah, sudah mulai ada ubannya belum nih? Nah, kalau sudah mulai ada ubannya, berarti kita sudah tidak lagi muda. Kalau sudah ada ubannya, berarti kita sudah mulai menua. Jadi uban itu sebagai alarm, uban itu sebagai pengingat, uban itu sebagai rem bagi diri kita supaya kita nggak macam-macam. Maka di dalam syariat Islam kita tidak boleh nyabutin uban, apalagi menyemir uban dengan warna hitam. Nggak boleh. Kalau mau nyemir uban silakan, tapi selain dengan warna hitam. Contohnya warna merah atau warna kuning, nggak boleh disebut dengan warna hitam. Kenapa sebabnya? Karena orang yang menyindir rambutnya dengan warna hitam, kata Rasulullah SAW, yakunu qaumun yakhdimuna fi akhir zaman bisawad. Akan datang satu zaman di mana orang-orang di akhir zaman nanti menyindir rambut mereka dengan warna hitam. Kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Yang mereka itu kepalanya itu rambutnya seperti warna mayoritas pada warna burung merpati. Dan mereka, kata Rasulullah SAW, la yarihuna raihatal jannah. Mereka tidak akan mencium bau wanginya surga. Nah, hati-hati. Jadi itu kita ini kalau sudah punya rambut uban berwarna putih, itu sebuah alarm. Jangan dimatiin alarmnya. Kalau ibu-ibu ingin bangun sholat tahajud, nyalain alarm bukan? Iya. Ketika nyalain alarm bunyi, dimatiin tuh alarmnya, bisa dipastikan kita nggak bisa tahajud. 12.
Sama juga kalau kita dikasih alarm sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya uban, ini alarm, dimatiin alarmnya, dicek rambut putihnya, kita takutnya kebablasan nanti, merasa masih muda nih, rambut saya masih hitam semua. Ya, akhirnya jadilah istilah tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi, koyok anak muda lagi. Kemana-mana sudah tua, padahal kemana-mana pakai celana jin kayak anak muda. Ada kayak gitu? Ada. Kok pakai celana jin? Celana manusia aja banyak. Iya enggak? Iya, celana manusia aja banyak. Kok pakai celana jin gitu? Harusnya orang kalau sudah tua pakainya nopo, pakai sarung itu ya, berangkat ke masjid gitu ya, pakainya peci. Kenapa orang kalau sudah makin tua pakai peci? Supaya ubannya enggak kelihatan. Nah, itu yang harus kita lakukan, harus kita sadari. Maka ketika kita sudah dikirimi tanda-tanda itu, kita harus sadar, kita harus berintrospeksi diri. Itu yang keberapa? Ke-8. Yang ke-9. Apalagi kira-kira Bu? Kalau tremor bahasa itunya apa ya? Buyut. Nah, betul. Berikutnya adalah buyutan. Artinya kalau sudah mulai buyutan, pegang gelas, gitu ya, subhanallah, mau makan ini. Saya sering beberapa kali lihat ada orang makan gini, yang kasihan sekali. Ya, itu tanda bahwa kita tidak lagi muda. Kita sudah harus ingat bahwa kita akan segera kembali kepada Allah Taala. Itu yang berapa? Ke-9. Yang ke-10 apalagi kira-kira? Yang ke-10 ya dah, kebayi-bayian. Dah, koyo anak-anak lagi, sudah kayak bayi lagi. Dulu anak-anak itu suka es krim, sekarang dia jadi suka es krim kayak anak-anak, kayak bocah-bocah. Anak-anak suka ngambek, dia suka ngambek juga kayak anak-anak. Ingin dibeliin sesuatu, kemudian suaminya lupa beliin, ngambek kayak anak kecil. Ngambeknya di lantai, guling-guling. Ada kayak gitu? Ada. Ya, suka ngambekan sudah kayak anak bayi lagi, suka muntah, bahkan tantrum. Ya, tantrum kayak anak bayi. Berarti kalau kita sudah mulai seperti itu, kita sudah tidak lagi muda. Maka dari itu, inilah yang akan kita bahas di surat Al-Ahqaf ayat ke-15, yang bawa mushaf dibuka, dan mushafnya di surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Jikalau manusia sudah mencapai puncaknya, puncak usianya, puncak kematangannya, itu usia berapa? Wa balagha arba'ina sanah, dan mencapai usia 40 tahun. Di sini insya Allah sudah 40 tahun semua, gitu. Insya Allah sudah ya. Karena kemarin rencana saya bingung nih, audiens ini siapa. Ya udah, kemarin sempat saya kasih tergoda oleh seorang pria. Judulnya mau kayak gitu. Tapi kemudian Bu Rina kemarin nyampein, ini jamaahnya udah sepuh semua, nggak cocok kelihatannya. Oh iya, matur nuwun Bu, nggak cocok nih kelihatannya. Ya udah, saya kasih tema yang cocok buat kaum sepuh yang kira-kira sudah di atas 40 tahun semua. Nah, maka ketika kita sudah mencapai usia 40 tahun,
mencapai usia kematangan kita, maka harusnya kita sudah mulai banyak berdoa. Dan di ayat ini kita diajarkan doa yang seharusnya kita baca saat kita sudah mulai menua. Doanya qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini doa yang sepatutnya kita baca saat kita sudah mencapai usia 40 tahun. Dibaca ini artinya apa, maknanya apa, kita bahas hari ini. Tetapi satu yang pasti, kemudian menjadi tua itu adalah sebuah kepastian. Seseorang bisa menutupi ketuaannya dengan cara perawatan, pergi ke salon, ya, pokoknya dirawat supaya kulit tetap kenyal, kayak kulitnya bayi. Ada? Bisa disuntik dengan serum apa, dikasih apa kayak gitu ya, terus dioperasi plastik gitu ya. Ada operasi plastik itu ada bermacam-macam tingkatnya. Ada yang paling ekonomis, bawa plastik sendiri di rumah, plastik belanjaan gitu. Pak dokter, daripada saya bayar agak mandi, saya mau plastik agak banyak nih, nanti diolah lah gitu. Nah, tergantung warnanya, pink warna apa. Kalau pink warna putih ya tas kresek putih yang dikumpulin berarti. Kalau sudah warnanya pengen agak-agak antara putih sama hitam manis, jadi campur putih sama hitamnya. Nah, itu bisa ditutupi, tuanya itu bisa dengan cara perawatan, dengan cara rajin olahraga, rajin fitness, rajin treatment, rajin pijet, rajin macam-macam lah, pokoknya dirawat benar sehingga nggak kelihatan tua. Buktinya apa? Banyak artis sudah kepala 5, kepala 6, kayak orang usia 30-an tahun dirawat. Akan tetapi yang namanya tua itu sudah menjadi suatu kepastian. Jadi tua itu pasti akan datang menghampiri diri kita, karena ini menjadi bagian dari siklus kehidupan kita. Maka di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-67 Allah Subhanahu wa taala menceritakan siklus kehidupan manusia. Huwallazi khalaqakum min turabin. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian itu dari turab, dari tanah. Tsumma min nutfatin, kemudian dari setetes nutfah. Tsumma min alaqatin, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Tsumma yukhrijukum tifla, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dalam bentuk seorang bayi. Ya, bayi yang lucu, yang ditimang-timang, yang imut-imut. Kemudian dulu asyuddakum, kemudian kalian makin dewasa, mencapai usia kematangan kalian. Kalau sebelumnya imut-imut, sekarang jadi amit-amit, amit-amit kelakuannya. Ya. Kemudian kemudian setelah itu kalian menjadi seorang syuyukha, menjadi orang tua. Kapan orang tua itu dikatakan tua? Kalau usia sudah 40 tahun ke atas, sudah mulai tua. Wa minkum man yutawaffa min qabl, dan di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum tua. Ada yang meninggal dunia usia belasan tahun, ada yang meninggal usia 20-an tahun, bahkan ada yang sudah meninggal di usia anak-anak, usia SD, usia TK. Artinya
Semua kita akan menua, tapi nggak semua orang dikasih kesempatan untuk jadi tua. Kenapa? Karena ajal itu tidak harus tua, ajal itu tidak harus sakit. Orang yang muda bisa meninggal dunia duluan, orang yang sehat bisa meninggal dunia duluan. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai usia 40 tahun, artinya kita usianya sudah dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah panjang. Artinya orang dikatakan panjang umur kapan itu? Kalau dia sempat menginjakkan usia 40 tahun. Maka hati-hati, nikmat bisa menginjakkan kaki kita di angka 40. Ini nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Di dalam Al-Quran nanti bisa dibuka di surat Al-Fatir ayat ke-37. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara orang yang diazab oleh Allah di dalam neraka adalah orang yang mereka mencapai usia 40 tahun, tetapi usia mereka itu tidak membuat mereka semakin jadi orang baik. Kita bisa buka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan orang-orang yang ada di dalam neraka. Wa hum yastarihuna fiha. Orang yang ada di neraka itu, mereka itu teriak-teriak, bengok-bengok. Kok bisa? Ya iya, sedang diazab mereka, digebukin, diselomot, dicambuk, digeprek. Kalau di dunia yang digeprek kan ayam ya. Ini yang digeprek itu manusia, dibakar. Ya gimana gak teriak-teriak. Lalu kadang-kadang kita ya lagi duduk ya, habis kerja bakti duduk, tahu-tahu ada yang merokok sebelah kita, naruh rokok sembarangan, tangan kita geser ke selomot rokok. Teriak gak kita? Teriak, astagfirullah. Teriak kita. Apalagi orang ada di dalam neraka, jelas mereka berteriak. Mereka disiksa dengan siksa yang mengerikan. Wa hum yastarihuna fiha. Mereka itu teriak-teriak di dalam neraka. Mereka itu bengok-bengok di dalam neraka. Dan mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kita dari sini ya Allah. Kenapa mereka minta keluar? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, supaya kita bisa beramal soleh dengan amal soleh yang sebelumnya belum sempat kita kerjain. Dulu kita punya kesempatan untuk sholat tapi nggak sholat, punya kesempatan bayar zakat tapi nggak bayar zakat, punya kesempatan berhaji tapi nggak berhaji, punya kesempatan berumroh tapi nggak umroh, punya kesempatan untuk birrul walidain tapi nggak birrul walidain, punya kesempatan buat ngaji tapi nggak ngaji, punya kesempatan baca Quran tapi nggak mau baca Quran, punya kesempatan untuk puasa tapi nggak mau puasa. Ini orang nyeselnya gimana tuh? Nyesel banget. Ya Allah, dulu aku punya kesempatan. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau kesempatan tidak bisa dimanfaatkan, maka yang ada adalah penyesalan. Karena penyesalan itu datang di belakang, bukan di depan. Kalau di depan bukan penyesalan, pendaftaran namanya. Jadi pendaftaran di depan, penyesalan di belakang. Maka mumpung kita masih punya kesempatan, jangan sampai menyesal. Daftar untuk bisa ikut pengajian, daftar untuk berangkat haji, daftar berangkat umroh, daftar untuk jadi orang yang akan ikut nyumbang di masjid misalnya. Daftarlah sebelum kita datang waktu di mana kita akan mengalami penyesalan yang luar biasa. Nah, mereka ingin kembali ke dunia supaya bisa mengerjakan amal saleh yang dulu belum sempat mereka kerjakan. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum, bukankah dulu di dunia kami telah memberikan kepada engkau usia yang panjang, ma yatadakkaru fihi man tadakkar, supaya kalian itu ingat, supaya kalian itu sadar, supaya kalian itu eling. Apalagi kalau mencapai usia 40, biasanya tanda-tanda BB itu sudah mulai apa? Sudah mulai ada. Blawur jelas, kemudian boyokan jelas, ubanan jelas, beseran juga jelas. Dulu pas masih muda mungkin dari habis subuh sampai maghrib buang air kecil cuma sekali masih bisa. Ketika kita sudah mulai berlalu, itu bukan kebetulan. Ketika telinga kita sudah mulai budak, itu bukan kebetulan. Itu adalah peringatan, alarm, lampu kuning bahwa kita sudah diberikan satu nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yang tadinya malas ngaji, boyo ngaji yo. Kita yang tadinya sholatnya bolong-bolong, boyo dijaga sholatnya. Kita yang tadinya malas tadarusan, boyo tadarusan. Kita yang tadinya bakhil, pelit, medit, boyo berinfak dan bersedekah. Kita yang tadinya kurang sayang keluarga, kurang sayang anak, kurang sayang istri, boyo mulai sayang sama anak, sayang istri. Yang tadinya jarang balik ke rumah, toyib ya, sudah berapa kali nggak, berapa lebaran nggak pulang-pulang, boyo pulanglah. Karena apa? Karena ini waktu untuk memperbaiki diri, waktu untuk memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal ketaatan, memperbanyak amal kebajikan. Maka disinilah Allah memberikan peringatan kepada kita, memberikan tempo dalam kehidupan kita. Maka ketika menafsirkan kalimat awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian, maka Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Wahab bin Munabbih, Al-Yamani, Al-Masruq mengatakan yang dimaksud adalah usia 40 tahun. Jadi itulah usia di mana seseorang itu dipanjangkan oleh usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita dengan menurunnya fungsi tubuh. Ya, oh tambahan B satu lagi. B satu lagi apa kira-kira? BPJS-an. Dulu pas masih muda kartu BPJS-nya nganggur. Sekarang sudah mulai dipakai. Sekarang sudah mulai ada di dompet. Sudah mulai jaga-jaga. Kalau mulai matuk-matuk mampir puskesmas.
mulai pilek-pilek mampir puskesmas, mulai pegel-pegel mampir puskesmas. Kalau dulu yang dibawa cuma KTP sama ATM, sekarang tambah satu lagi, BPJS ya. Nah, kenapa? Fungsi tubuh sudah mulai menurun. Summa litakunu suyuha, sudah mulai menurun. Ibaratnya mobil tua sudah mulai banyak masalahnya, ya, sudah mulai mampet karburatornya, sudah mulai kabel-kabelnya sudah mulai getas ya, sehingga lampu nggak nyala, ternyata kabelnya getas, putus di jalan. Maka itu yang terjadi dengan tubuh kita, sama persis. Berarti kalau itu waktu pulang sudah semakin dekat, ya. Waktu pulang kita sudah semakin dekat. Kenapa sebabnya? Karena umurnya umat Islam itu, kata Rasulullah SAW, amaru ummati, umur umatku, ma baina sidin ila sabain, rata-rata hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang lebih dari itu, yang antara 60 sampai 70 paling banyak. Di atas 70 masih banyak tapi nggak banyak banget. Di atas 80 tambah dikit, di atas 90 tambah dikit, di atas 100 mungkin sak kecamatan bisa dihitung pakai jari. Kenapa? Karena umur umat Nabi Muhammad hanya antara 60 sampai 70 rata-rata. Umur Rasulullah SAW berapa, Bu? 63. Umurnya Abu Bakar As-Siddiq berapa, Bu? 63. Umurnya Umar bin Khattab berapa, Bu? 63. Jadi kalau sekarang ibu-ibu ada yang usianya 63 tahun, kalau Anda loh ya, kalau saya nggak yakin Anda nih 63, kalau ada berarti sudah dapat bonus. Bonus. Ada yang 65, bonusnya berarti sudah dikasih 2 tahun ini. Ada yang 70 dikasih bonus 7 tahun. Ada yang 63 tahun ini saya 63, udah siap-siap. Siap. Artinya kita sudah mulai sadar diri. Jangan terlalu sibuk lagi dengan dunia. Maka ada orang-orang yang kemudian ketika dia makin tua, tapi dia justru makin sibuk dengan urusan dunia. Makin tua pikirannya masih ngurusin dunia saja. Nanti tahun ini saya punya target bikin cabang ke-30. Tahun ini punya target bikin kos-kosan. Tahun ini punya target bikin apa kira-kira? Bikin kafe. Tahun ini punya target nikah lagi. Tahun ini punya target macam-macam targetnya. Maka orang-orang kayak gini, subhanallah, yang disifati oleh Rasulullah SAW, qalbu syabun ala hubitnatain. Masih ada orang yang sudah berumur tapi hatinya masih kayak anak muda. Dia mencintai 2 perkara, hubbul 'aish wa hubbul mal. Dia masih cinta kehidupan dan dia masih cinta harta. Mikirnya harta saja, dunia saja. Apa nggak boleh? Boleh, karena kita masih hidup di dunia. Tapi Bu, ya jangan mikirnya terlalu rendah. Waktunya ngaji ya ngaji lah. Jangan golek bondo saja, jangan golek harta saja. Sudah boleh punya waktu untuk banyak ngaji, waktu untuk banyak ke masjid, waktu untuk menyibukkan dengan berbagai kegiatan sosial. Jadi takmir, jadi Pak Ketua takmir. Usia berapa, Pak? Ya, menyibukkan usia senjanya dengan berbagai kebaikan.
jadi takmir, jadi imam, jadi muadzin, jadi donatur, jadi pengurus pengajian, jadi peternak pengajian, ternak pengajian. Jadi ada orang yang kerjanya ternak pengajian, di mana-mana ada, di mana-mana jadi panitia. Di masjid ini ada, di masjid ini ada lagi, di masjid ini ada lagi, di masjid ini ada lagi. Masya Allah, saya lihat beberapa ini kelihatannya di mana-mana ada. Bagus itu, menyibukkan masa tua dengan berbagi kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan, kita laksanakan. Pokoknya jadi apa aja. Mau jadi seksi konsumsi, oke. Seksi konsumsi maksudnya nggak habis, dihabisin. Mau jadi seksi dokumentasi juga, oke. Jadi kemana-mana kalau pas mau hajar, ya kerjanya masang tripod, masang HP, ngasih ini mic gitu ya, di mana-mana gitu. Ada yang kerjaannya kemudian kontak pembicara, panitia, ustadznya. Jadi pengajian di sini, bukannya pengajiannya di sana, Bu, ya saya juga ngurusin di sana juga. Oh iya, ya itu bisa kita lakukan. Jadi bermanfaat untuk orang lain di usia senja kita. Jadi pengurus pengajian, pengurus masjid, pengurus RT, pengurus RW, pengurus yayasan, pengurus bakti sosial, itu harus kita sibukkan di masa tua kita, bukan ngurusin dagangan. Ya, boleh kita punya dagangan, punya toko, tapi waktunya sudah bukan waktunya. Dan serahkan ke anak-anak kita, serahkan ke karyawan kita, sehingga dulu pas masih muda kita nungguin warung. Maka ketika sudah mulai menua, ya udah sibuk dengan pengajian, kita ke warungnya mungkin sehari sebentar aja, cuma ngecek piye omsetnya piye, kurang apa, belanja apa lagi, belanja, ya gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah tua masih tengah-tengah di mana, di warung, masih sibuk ngomong cucu lah. Jadi harusnya kita sebagai orang tua juga bisa mendidik anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh yang gimana kira-kira? Anak yang ketika dia sadar orang tuanya sudah mulai tua, maka orang tuanya dipanggil dari desa supaya apa? Di kota orang tuanya difasilitasi untuk bisa berangkat ke pengajian. Orang tuanya dipanggil dari desa Peruntuk sana, panggil Bu, sini, di sini aja. Ini tak sediain mobil, tak sediain sopir, ibu mau ngaji di mana aja, monggo silakan. Ini ada uang 1 kepok buat infak itu, buat infak. Anak soleh gitu, bukan Bu, sini Bu, ke kota Bu. Suruh apa kira-kira? Mau putune, astagfirullahaladzim, suruh gendong putune, suruh nyuapin putune, nyebokin putune, tapi ibune di kerja. Nah, jangan kita jadikan anak kita model kayak gitu, nggak benar itu. Kasihan orang tua kita. Orang tua kita dulu ketika mengasuh kita, mereka masih muda, masih kuat gendong kita. Sekarang orang tua kita sudah mulai menua. Jangankan gendong cucunya, bahwa badannya aja sudah mulai berat. Pengajian aja harus cari senderan. Kok suruh apa? Suruh gendong cucunya. Ini gak bener ini kayak gini. Maka dari itu yuk kita didik anak kita supaya jadi anak yang benar, bukan anak yang kerjain orang tuanya, bukan anak yang merepotkan orang tuanya. Jadi anak yang soleh, anak yang berbakti sama orang tuanya. Nah, itu harus dilakukan. Dan kemudian
Tadi sampai mana Bu? Kok lali saya? Ini sudah tanda-tanda ini. Sampai mana tadi kita? Oh iya. Ya, ngurusin dunia ya. Iya. Jangan ngurusin dunia terus. Kenapa sebabnya? Harusnya kita sudah mulai ngurusin bekal yang akan kita bawa, bekal yang akan kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika kita diberikan umur yang panjang, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umur yang panjang termasuk anugerah, termasuk nikmat, termasuk karunia. Kenapa? Semakin panjang umur kita, semakin besar kesempatan kita. Kesempatan beramal soleh, kesempatan untuk bertobat. Bukan sebaliknya. Ada sebagian orang makin panjang umurnya, kesempatan dia bermaksiat makin besar. Harusnya makin panjang umurnya, maka semakin besar kesempatan dia berbuat ketaatan. Semakin panjang kesempatan dia melakukan kebaikan. Pernah suatu hari diceritakan ada dua orang sahabat yang dua-duanya sama-sama berjihad. Yang satu mati dalam peperangan itu, yang satu lagi gak mati, dipanjangkan usianya sampai 1 tahun ke depan dan ketemu dengan bulan Ramadan. Kemudian di akhirat kelak diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa kira-kira yang jihad sama yang jihad dan mati syahid dengan yang jihad tapi nggak mati syahid tapi dia dipanjangkan usia 1 tahun lebih lama. Kalau menurut ibu-ibu kira-kira di surga gimana kedudukannya? Harusnya yang jihad dan mati dalam keadaan syahid. Tapi ternyata ketika di akhirat yang lebih tinggi derajatnya adalah yang jihad tapi masih hidup dan dia masih punya kesempatan untuk hidup 1 tahun kemudian ketemu dengan bulan Ramadan. Ternyata orang yang berjihad dan masih hidup ini dan ketemu dengan bulan Ramadan, dia bisa memaksimalkan kesempatan, memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak perbuatan baik, memperbanyak tadarus, memperbanyak pengajian. Kayak tadi sebelum pengajian kita baca Quran. Baca Quran, jangan sepelekan amalan baca Quran. Membaca Quran termasuk amalan yang itu gampang, tetapi pahalanya itu dahsyat banget. La aqulu alif lam mim harf. Rasulullah tidak pernah mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya alif lam mim cuma 4 detik, 5 detik kita dapat baca 3 huruf, 1 huruf mendapatkan 10 kebaikan, berarti kita dapat 30 kebaikan. Coba lakukanlah 30 kebaikan dalam waktu 5 detik. Bisa nggak? Sulit. Tetapi hal itu bisa dilakukan kalau orang baca Quran. Maka ini orang yang dipanjangkan usia sampai 1 tahun kemudian tiap hari baca Quran. Ada yang bacanya 1 hari 1 juz, ada yang bacanya 1 hari 2 juz, ada yang 3 juz. Itu pahalanya banyak banget. Maka di surga nanti ternyata yang gak mati syahid itu lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena dia bisa memaksimalkan peluang, kesempatan saat dia usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beruntung adalah bukan hanya orang yang panjang umur, tetapi orang yang paling baik amalannya.
Ada tuh orang yang panjang umur, tetapi makin panjang umurnya, makin tua makin menjadi. Nah, untuk beda-beda berapa kali saya baca berita, ada orang tua usia 60 tahun meninggal dunia diperlukan naudzubillah seorang pelacur. Dia jajan main dengan seorang pelacur usia mungkin 20 tahun, karena dia sadar usianya sudah 60 tahun, ngadepin anak 20 tahun nggak mau kalah dong. Akhirnya dia minum obat kuat. Udah nggak support lah ya, badannya sudah nggak support walaupun dia minum obat kuat. Karena dia anak usia 20 tahun, dia udah minumnya 3 saset ya. Harusnya aturnya 1 saset, ini 3 saset. Akhirnya bawahnya kuat, tapi jantungnya nggak kuat, meledos. Ya, jantungnya meledos, nggak kuat pompa. Aliran darahnya kencang, tapi karena saking kencangnya jantungnya jebol. Akhirnya kena serangan jantung. Naudzubillah min dzalik. Harusnya makin tua itu makin benar, makin sadar, makin mulai berpikir bagaimana caranya saya jadi orang yang bisa bersyukur. Sudah mulai mikirin anak-anaknya. Jadi itu ada orang makin tua masih rebutan sama anaknya, ada yang kayak gitu. Maka orang yang beruntung adalah orang yang panjang umur tetapi amalannya makin membaik. Kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu ditanya siapakah manusia yang paling baik, maka Rasulullah mengatakan man tala umuruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, tetapi amalannya juga makin baik. Jadi kalau mungkin pas zaman kecil kita diajari merayakan ulang tahun panjang umurnya, ya kalau panjang umur memang kenapa? Yang terbaik adalah bukan masalah panjang atau tidaknya umurnya, yang terbaik adalah berkah umurnya. Umurnya panjang tetapi tidak bisa menghasilkan karya apapun juga, tidak bisa meninggalkan kebaikan apapun juga, itu tidak lebih baik daripada orang yang usianya pendek tetapi dia punya karya yang besar. Dulu para ulama kayak Imam Nawawi umurnya pendek, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah umurnya pendek, tetapi subhanallah tinggalannya banyak. Maka tugas kita adalah kita ini ketika meninggal dunia, kita mau ninggalin apa kira-kira? Mulai dipikir ya. Katanya gajah mati meninggalkan gading, katanya harimau mati meninggalkan belang, maka manusia mati harus meninggalkan jejak kebaikan. Oh Masya Allah, ini masjid dulu yang bangun hasil dari wakafnya fulan. Oh Masya Allah, ini karpet dulu yang beliin kalau nggak salah almarhum fulan. Oh ini dulu proyektor yang beliin almarhum fulan. Oh Masya Allah, ini dulu majelis taklim ini yang memprakarsai 30 tahun yang lalu almarhum fulan. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi majelis taklimnya itu masih jalan, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Maka dari itu, yang punya kesempatan untuk menternak majelis taklim, lakukanlah. Kenapa? Ini menjadi legacy kita, legacy, warisan, tinggalan dalam kehidupan kita. Supaya saat kita meninggal dunia, majelis taklim itu masih jalan, kita dapat pahalanya. Ya, kita dapat pahalanya. Setiap ada orang datang ke majelis taklim itu, misalnya yang datang di sini berapa misalnya?
1, 2, 3, 100, 200, 500 saya kira-kira ya. Misalnya 500. Ini 500 orang ini semuanya mengamalkan apa yang dia dengar di majelis taklim itu. Maka dulu yang merintis majelis taklim ini akan terus mendapatkan kebaikannya. Enak nggak kira-kira? Enak. Subhanallah. Kita kalau di dunia senantiasa mikir ya, mikir gimana? Mikir bisnis jalan, owner jalan-jalan. Ibaratnya kita mikir dapat passive income ya. Kita tidur dapat duit, kita jalan-jalan dapat duit, kita piknik dapat duit. Kita mikir hidup gimana caranya bisa hidup enak. Tapi kita banyak di antara kita yang lupa untuk memikirkan bisa mati enak. Mati enak maksudnya gimana? Kita itu mati, tapi pahalanya terus mengalir. Usia kita boleh berakhir, tetapi pahala harus terus mengalir. Sudah mulai kita pikirkan belum? Seandainya saya mati hari ini, maka kira-kira amal kebaikan apa yang akan terus menghadirkan pahala untuk saya setelah saya tiada? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Saya kira harus ada. Apapun harus kita kerjakan. Yang punya duit melakukan kebaikan dengan duitnya. Duitnya dicantelin bu, dicantelin di masjid, cantelin di majelis taklim, cantelin di organisasi dakwah, dicantelin di panti asuhan, dicantelin di panti jompo, pokoknya dicantelin aja. Kalau nggak punya duit gimana? Pasti kita punya kemampuan. Pasti kita minimal punya HP. Ya kalau nggak punya duit, punya HP, gimana caranya? Ya udah pas pengajian ya kayak gini nih, pada naruh HP, naruh HP di mana saja. Begitu kita meninggal dunia, apa yang kita live streaming ini dilihat sama orang, dilihat sama netizen, dan orang itu dapat hidayah karena lihat video yang kita live streaming. Dapat pahala nggak kita? Dapat pahala. Jadi kalau punya HP, kalau bisa, HP itu bukan hanya jadi sarana kita mendapatkan penghasilan, tetapi menjadi sarana kita mendapatkan pahala. Di HP. Saya nggak tahu nanti bulan depan kita ketemu lagi sudah banyak HP nanti di sini kan. Loh kok banyak banget HP-nya? Dan katanya kan ninggalin amal kebaikan. Udah banyak HP itu udah kayak konferensi pers aja nanti. Saya sudah kayak ngomong di depan wartawan aja sudah banyak HP-nya. Nah itu harus kita dapat. Jadi HP itu untuk menjadi sumber kebaikan kita, sumber amal jariah kita, bukan sebaliknya menjadi sumber dosa jariah. Ada loh orang-orang yang HP-nya jadi sumber dosa jariah. Bentuknya gimana? Bentuknya begini. Ada orang kumpul sama temennya, udah kita bikin konten, HP-nya taruh di bawah, terus dia gel-gel tiktokan. Ada loh orang sudah tua masih tiktokan, masih joget-joget, subhanallah, sudah nggak sadar umur lagi. Maka ketika orang itu meninggal dunia, hari itu meninggal dunia, dan videonya itu di TikTok dilihat orang, membuat pria lain itu menjadi terhasrat gara-gara video dia yang gel-gel kayak belut ya, astagfirullah. Maka ini HP dia, akun dia itu menjadi sumber dosa jariah buat dia. Ridho nggak bu kira-kira? Atau misalnya ada seorang wanita rambutnya bisa dicat warna-warni, dia kagum dengan kecantikannya, di foto cekrek. Habis foto itu hari itu juga dia meninggal dunia. Banyak orang yang mengagumi kecantikannya, banyak orang yang tergoda dengan kecantikannya.
maka ini akun dia menjadi sumber dosa jariah buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Menjadi sesuatu yang menghantarkan dia mendapatkan keburukan walaupun dia sudah meninggal dunia. Maka sampai hari ini kemudian banyak jasa menghapus akun media sosial. Bingung, ya Allah Ustaz, ini gimana ya tak? Ibu saya ini sukanya TikTokan, gil-gil di TikTok kayak belum. Qadarullah ibu saya sudah meninggal dunia, saya nggak tahu passwordnya. Gimana nih? Nggak tahu passwordnya. Bahkan kemudian buka HP-nya aja nggak bisa, karena yang tahu passwordnya cuma siapa? Cuma ibunya. Di password, jadi bukan pakai sidik jari. Kalau pakai sidik jari mungkin masih penting ya. Sudah meninggal dunia, buka dulu saya atau pakai Face ID gitu ya. Sudah saya digoyang-goyang dulu ya. Buka. Tapi kalau cuma pakai password, nggak tahu anaknya. Ini akunnya subhanallah meresahkan. Maka jadikan HP kita itu sebagai penambah kebaikan kita. Ada info pengajian, kita share. Ada nasihat-nasihat, kalimat-kalimat motivasi, kita share. Bukan sebaliknya. Ada berita-berita yang gak jelas, malah kita share. Maka orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, tetapi amalannya adalah amalan yang baik. Jangan sampai kemudian makin tua kita justru semakin menjadi-jadi, usianya panjang tapi kelakuan kita ampun-ampun. Maka di hari kiamat nanti ada 3 golongan yang tidak akan diajak ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, didiemin. Ibu pernah didiemin sama suaminya, perasaannya gimana kira-kira? Perasaannya gak enak lah ya. Ya, ini yang diemin ibu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak diajak ngomong. Rasulullah menyebutkan salah satu la yukallimuhullahu yawmal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak ngomong sama Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan mereka tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaduru ilaihim, dan gak akan dilihat sama Allah. Gak diajak ngomong, gak dibersihin, dan gak dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang sangat perih. Ada 3 golongan. Yang pertama yang disebutkan adalah syekhun zanin, orang yang sudah tua tapi berzina. Alhamdulillah. Apalagi zaman sekarang, ya Allah, yang berzina bukan hanya anak muda, orang tua juga berzina. Alhamdulillah. Gara-gara perkara yang sepele mungkin, berangkat sama temennya diajak ke reunian, ketemu dengan mantannya. Masalah nih kadang-kadang nih, si mantannya lagi masalah sama pasangannya, ini juga lagi masalah sama pasangannya. Ya udah, ngobrol bareng, cerita masa lalu, cerita tentang romantika dulu, makan bakso bareng, makan mie ayam bareng, dulu beli cilok bareng, dulu pinjam buku sebagai alasan. Karena anak zaman dulu kan alasannya macam-macam ya. Dulu kan alasannya pinjam buku, catatan sebagainya. Kalau anak zaman sekarang nggak ada cerita kayak gitu. Minta apa? Minta akun IG, ada IG-nya kan, DM-an setelah itu. Nah, ini yang terjadi. Orang sudah tua tapi masih berzina. Na'udzubillah. Tua itu gimana usianya? 40 tahun ke atas. Ada orang 40 tahun ke atas masih berzina. Na'udzubillah, ini musibah. Masih gini jalannya, na'udzubillah. Maka diantaranya adalah syekhun zani, orang tua yang berzina. Yang kedua adalah wa malikul kadzdzab,
penguasa yang suka berbohong, suka berdusta. Maka dari itu nanti kalau waktunya milih, jangan pilih yang suka berbohong dan berdusta. Pilihlah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepada Allah saja tidak kelihatan mereka takut, gimana kepada rakyat? Maka dari itu kemudian pilihlah orang-orang yang memang baik ibadahnya, benar ibadahnya. Jangan pilih wakil-wakil rakyat yang kayak tatoan, pakai anting. Ada nggak? Ada. Malah diketok kayak tato nih gitu kan. Di beberapa titik, astagfirullah, ini orang gimana tuh? Dilihatin tatonya, dilihatin antingnya, biar kelihatan milenial. La haula wala quwwata illa billah. Atau kemudian dilihatin gambar pas dia lagi merokok misalnya. Ini kan nggak benar juga. Maka dari itu yang kedua adalah malikun kadzdzab, seorang penguasa yang suka berdusta. Kemudian yang ketiga adalah wa'idun mustakbir, yaitu orang yang miskin tapi dia sombong. Bayangkan Bu, miskin tapi sombong, ia disombongin apanya kira-kira. Orang yang kaya saja itu nggak boleh untuk sombong. Kalau orang kaya punya duit sombong, ya wajar lah ya, dia punya duit kok ya. Sultan mah bebas gitu ya. Orang punya kekuasaan sombong, ya mungkin ada wajar-wajarnya dikit. Tapi ini miskin tapi sombong itu gimana? Orang miskin tapi sombong gimana? Contohnya, gampangannya, orang miskin tapi nggak mau sholat, itu sombong namanya. Orang miskin nggak mau ngaji, itu sombong namanya. Orang miskin tapi nggak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sombong. Orang miskin dikasih nasihat nggak mau terima nasihat, itu sombong namanya. Maka harusnya kita ini makin tua makin jadi semakin baik. Maka orang-orang muslim itu, kata Rasulullah SAW, hendaknya tidak berandai-andai untuk mati. Kenapa? Karena bisa jadi bertambahnya usia dia akan menambah kebaikannya. Mungkin ada di antara saudara kita di masa-masa sulit kayak gini, ingin mati aja. Hidup ini makin berat, cobaan ini makin banyak, pilih mati saja. Maka seorang muslim tidak boleh berandai-andai untuk mati. Rasul pernah mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut. Janganlah kalian itu berandai-andai untuk mati. Kenapa sebabnya? Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Tidaklah seorang muslim itu bertambah umurnya kecuali pasti ada kebaikannya. Makin panjang umurnya, makin banyak sholat yang dia kerjakan. Makin panjang umurnya, makin banyak ilmunya. Maka dari itu di dalam Islam kita itu diperintahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Kenapa? Karena orang yang lebih tua itu harusnya dia sudah semakin banyak ibadahnya, sudah semakin banyak ilmunya, sudah semakin banyak tobatnya, sudah semakin dikit maksiatnya. Maka dalam Islam kita diperintahkan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk bagian dari kami orang yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kenapa? Orang yang lebih tua dari kita, kata orang Indonesia, lebih banyak makan asam dan garam, banyak pengalaman, banyak ibadahnya, banyak kebaikannya. Harusnya gitu. Bukan kebalikannya, justru banyak maksiatnya. Maka sebagai penutup, sebagai kesimpulan, bagaimana kita menutup masa tua kita, mengisi masa tua kita? Ada banyak cara. Yang pertama,
fokuskan diri kita untuk mengerjakan amalan-amalan wajib. Yang wajib dikerjain dulu. Bagi seorang wanita wajibnya nggak banyak, wajibnya cuma 4. Rasulullah menyebutkan ida sholatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita itu sholat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa Ramadan, wa hafidhat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, dikatakan kepadanya masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kalian inginkan. Jadi kita bisa masuk surga, ibu bisa masuk dari pintu manapun yang ibu inginkan kalau 4 ini dijaga. 4 ini gampang bukan kira-kira. Ada yang gampang, ada yang angel. Yang paling angel yang mana? Mentaati suami yang paling wahli. Karena kadang-kadang ibu itu merasa pendapatannya dibikin dari suaminya. Aku tanpamu aku masih bisa hidup. Atau merasa lebih biru darahnya dari darah suaminya, darahnya lebih biru. Atau merasa berjasa atas diri suaminya. Kalau kamu gak nikah sama aku, kamu masih di kolong jembatan. Nah ini nih kadang-kadang penyakitnya perempuan, merasa. Maka bagaimana menghadapi usia tua? Yang pertama fokus pada kewajiban. Yang wajib apa? Ini yang pertama. Yang kedua, hindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang diharamkan oleh bagi seorang wanita. Diharamkan untuk bertabaruj, misalnya menampakkan kecantikannya, pakai pakaian yang ngeter-ngeter, kayak dibungkus koyok lemper gitu ya, menonjolkan atau sudah menonjol, menampakkan atau sudah nampak. Itu dijaga benar. Apa yang haramkan dijaga. Kemudian fokus yang ketiga, mulai fokus untuk menambah amalan-amalan sunnah. Banyakin tahajudnya, banyakin duhanya, rawatibnya dijaga, qobliyah ba'diyah. Kemudian sedekah sunnahnya dijaga, tiap masuk masjid harus cemplungin infak, itu harus. Karena ini sudah mulai tua. Kemudian mulai banyak berzikir, banyak zikirnya. Kalau pas lagi nunggu ustaznya rawuh, misalnya daripada ngobrol gak jelas, banyak yang zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian yang kelima, mulai kemudian merutinkan bacaan zikir terutama pagi dan petang. Enggak boleh lepas. Habis sholat subuh baca zikir pagi, habis sholat asar baca zikir petang. Kemudian selanjutnya fokus pada untuk bertolabul ilm, menuntut ilmu. Maka alhamdulillah untuk ibu-ibu yang di Jogja, insya Allah cari majelis taklim itu nggak sulit. Hari Senin mau ngaji bisa milih ngajinya, materinya apa, ustadznya siapa, itu bebas milih. Termasuk milih masjidnya, masjid mana. Oh saya mau di sana aja, lebih enak masjidnya. Termasuk milih snacknya. Kalau di sana pakai snack, di sana makan pesan, di sana aja. Termasuk milih doorpressnya. Di sana ada doorpressnya, di sana nggak ada doorpressnya. Sampai kemudian saya pernah ngobrol sama salah satu panitia pengajian. Itu pengajian banyak banget yang ikut. Masya Allah Pak, ini banyak ya.
yang ikut iya tak, alhamdulillah, karena atlet saya ini wali ujul. Wali ujul, wali ujul, oh iya. Saya mikir wali ujul, wali ujul lagi. Ternyata kemudian setelah majelis taklim itu dia bagi-bagi progres banyak banget. Ada minyak goreng, ada duit 50.000, ada 10 amplop gitu ya. Oh ini toh yang dimaksud wali ujul. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini fenomena orang ngaji zaman sekarang itu banyak pilihannya, baik pilihan ustadznya, materinya, masjidnya, sampai snacknya, sampai doorpressnya. Itu subhanallah. Maka dari itu, ini kesempatan kita untuk memaksimalkan peluang yang ada untuk bisa ngaji. Maka kita yang di Jogja kalau nggak ngaji itu rugi banget. Karena panitia ini sudah berkorban semuanya, ngontak ustadznya, mikirin materinya, nyediain snacknya, ngurus perizinan di masjidnya, ngurusin kabelnya. Tadi saya sempat juga lihat narik kabel dan sebagainya. Itu pengorbanan loh. Maka sibukkan dirinya dengan apa? Dengan duduk di majelis ilmu. Kemudian juga selanjutnya fokus pada rutin baca Quran dan rutin mentadabburi Al-Quran. Kayak kita hari ini, kita mentadabburi satu ayat aja, cuma satu ayat aja. Dengan harapan bahwa saat kita mentadabburi Al-Quran, kita makin paham Al-Quran, dan saat kita sholat kita juga makin khusyuk. Kemudian juga kita juga berpesan kepada anak dan keturunan kita dengan pesan-pesan kesolihan. Mendidik anak kita jadi anak-anak yang baik, mendidik anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa. Maka itu beberapa hal yang bisa kita fokuskan saat kita sudah mulai menua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu-ibu sekalian untuk mengisi sisa usia yang ada dengan amal ketaatan dan amal kebaikan yang terbaik di sisi Allah wa taala. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan, semoga kita semua diberikan husnul khatimah, dan semoga kita dimasukkan ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum jami'an. Ada ya banyak. Baik Ibu, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ibu bertanya bagaimana memberikan motivasi kepada anaknya yang sudah dewasa untuk beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu motivasinya caranya banyak, tetapi yang paling gampang adalah saya ingin memberikan sebuah gambaran. Dulu pas kita lagi sekolah, kita belajar pelajaran bahasa tidak jauh dari pohonnya. Kita diajari berbahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Anak kita secara hakikatnya adalah bayangannya kita. Kalau anak kita bengkok, yang harus dilurusin kira-kira bayangannya atau bendanya. Tidak mungkin bagi diri kita untuk meluruskan bayangan.
Yang harus kita lakukan adalah meluruskan bendanya. Maka mungkin ketika anak kita belum mau beribadah karena dia melihat bapaknya juga sama, belum mau beribadah. Mungkin ketika anaknya itu main game, kerjanya main game, dia senantiasa melihat bapaknya main game. Mungkin ketika anaknya nggak mau ke masjid karena lihat bapaknya nggak pernah ke masjid. Itu harus dibenahi dulu. Karena kesolihan orang tua itu akan berpengaruh kepada kesolihan seorang anak. Maka betul kata si mbak kita dulu, kalau mau cari mantu dilihat dulu 3B, bibit, bebek, bobot. Bibitnya terutama, ini anaknya sombong, ya, bapaknya gimana, ibunya gimana, mbahnya gimana. Kenapa? Karena dikhawatirkan keburukan yang dilakukan oleh orang tua itu khawatir akan pulang ke anaknya. Oh, bapaknya dulu suka main perempuan. Hati-hati nih. Khawatir anaknya juga suka main perempuan. Oh, bapaknya suka mabuk. Hati-hati, jangan anaknya juga suka mabuk. Sampai kemudian kemarin habis pengajian ada salah satu panitia mengatakan, Ustaz, ini mohon doanya ya, ada jamaah pengajian kita yang lagi proses cerai. Proses cerai? Iya. Kenapa? Iya, ada masalah sama suaminya. Oh yaudah, saya cerita istri saya, karena istri saya kemana. Kemudian suatu hari istri saya sengaja untuk beli sesuatu, karena orang itu jualan, karena sudah gak dinafkahi lagi sama suaminya, dia jualan di suatu tempat. Sengaja kemudian istri saya beli. Terus kemudian ibu tadi cerita ke istri saya, Ustazah, mohon doa ya, saya lagi proses cerai. Loh kok bisa? Iya, gini. Begitu dirunut-runut, oh iya, ternyata dulu bapak itu gento. Artinya bapaknya suaminya itu gento. Itu nurun ke anaknya. Bapaknya suaminya dulu itu tukang mabuk, nurun ke anaknya. Seperti dibilangin angel, diomongin susah, disuruh sholat apa lagi nggak mau. Dulu sempat sholat, sekarang nggak mau lagi sholat. Oh ternyata ini. Maka kita bisa melihat dahsyatnya pengaruh orang tua pada diri anak. Maka hati-hati kalau mau cari menantu, lihat dulu bang, jangan cuma dilihat gantengnya, jangan cuma dilihat glowingnya. Ya. Karena zaman sekarang kalau suka sama orang kan ganteng mah, itu ganteng orangnya, glowing kayak artis Korea, kaya, tajir dan sebagainya. Tapi dia juga keluarganya. Ketika datang melamar, tanyain dulu bapak kamu kerjanya apa? Bapak kamu dulu ke masjid setahun berapa kali? Tanya ini tuh, karena itu pengaruh pada pola asuh kepada anaknya dan perilaku orang tua itu turun kepada anaknya. Maka jawaban yang paling simpel adalah kita rubah diri kita dulu, perbaiki diri kita, karena kesolihan orang tua itu nular dan menurun kepada anaknya. Wallahu ta'ala. Gimana Bu? Ya.
Baik, baik, itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapatkan fenomena ya, pengajian ibu di mana-mana, dan alhamdulillah semuanya ramai. Pengajian bapak-bapak juga di mana-mana, tetapi sepi-sepi saja. Kalaupun ramai di awalnya, lama-lama pada mengotori satu-satu. Itu selalu PR ya. PR buat kita semua, bagaimana semoga bapak-bapak ini dapat hidayah. Tapi saya bersyukur bahwa bapak-bapak itu sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi harusnya kesibukan dia dengan pekerjaannya itu tidak membuat bapak-bapak itu meninggalkan kewajiban yang mewajibkan atas dirinya. Karena menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Dan kewajiban ini sama dengan kewajiban sholat, sama dengan kewajiban zakat, sama dengan kewajiban puasa. Maka harusnya bapak-bapak ini sebagai seorang nahkoda dalam rumah tangga harus jadi orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Yang terjadi sekarang itu jomplang. Ibunya ngaji tiap hari, bapak-bapaknya belum juga ngaji. Yang terjadi ibunya sudah jadi ustadzah. Ya, saking seringnya ngaji, jadi ustadzah sudah. Kenapa awalnya ustadznya datang, dia udah gantiin. Besok lagi kadang lagi gantiin, kok apik ya, udah jadi ustadzah aja dah gitu. Suruh ngisi. Bapak-bapaknya masih dalam kondisi yang sama. Maka yuk sama-sama kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Karena hati manusia itu di dalam jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala, dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka didoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kaum pria agar kemudian kaum pria ini mau datang ke pengajian. Contohnya pengajian itu di mana-mana kaum pria itu menjadi golongan yang langka, makhluk yang langka. Pengajian campur saja, umum ya. Bapak-bapak ibu-ibu coba yang paling banyak datang bapak-bapak ibu-ibu. Pengajian hari ini bapak-bapak sama ibu banyak mana? Bapak-bapak cuma ada 2 nih. Yang lain ibu semua. Maka yuk doakan mereka, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Amin ya Allah. Ya. Monggo. Walaupun berjauhan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, masalah bisa atau tidak itu tergantung dengan tiap kondisi berbeda-beda ya. Contohnya begini, banyak kasus Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya kita tahu kelakuannya seorang penyembah berhala. Apakah nurut ke anaknya? Tidak. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam soleh, orangnya soleh, anaknya gak soleh. Apakah kesolehan nurut ke anaknya? Ternyata tidak juga. Maka dari itu, sehebat apapun pendidikan seseorang kepada anaknya, maka hal itu tidak akan pernah bermanfaat kalau kita tidak melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kalau bapaknya nggak benar, ibunya harus banyak berdoa, ya Allah semoga keburukan bapaknya ini tidak turun ke anaknya. Maka bisa atau tidak, tiap kasus itu berbeda-beda. Ada yang langsung kerasa bapaknya itu melakukan keburukan, langsung ditiru anaknya.
Sampai dulu para ulama mengatakan ini la aksillah, aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitu dzalik fi khuluqi ahli wa dabati, dan aku melihat perubahan akhlak pada anak istriku dan hewan tungganganku. Langsung kelihatan. Ada yang model kayak itu. Ada yang bapaknya double, anaknya soleh. Ada. Maka kita banyak berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita dari keburukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan semoga apa yang turun ke anak kita adalah sesuatu yang baik-baik saja dari akhlak dan kelakuan kita. Itu banyak doa saja. Wallahu a'lam. Cukup ya? Doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.